Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur kehadirat Tuhan di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk boleh beribadah di rumah Tuhan untuk memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ibadah kita pada hari ini mengangkat tema mengimani Yesus yang naik ke sorga. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 226 ayat 1 sampai 3. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, wahana sorga bergema memuji Dia terus. Bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia orang berada. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasa-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan Anak-Mu yang tunggal bagi kami, melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, demi pengorbanan Anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, disilakan duduk.
Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan nanti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu pun mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan,
Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita baca bersama-sama. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan 6, Yesus Kristus memerintah. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga. Alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa berteduh, hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar gereja dan kepala umatnya. Dibeli dengan darahnya dan dibaptis dengan rohnya, kita hidup selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita waktu ke waktu tak jarang membawa kita untuk jatuh ke dalam kelemahan dan perbuatan dosa yang bisa melukai hati keluarga kita, saudara kita, teman kita, orang tua kita, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga untuk memohon pengampunan yang daripadanya dengan mengakui akan semua perbuatan dosa kita. Untuk itu, kepada jemaat kami persilakan untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Seluruh umat
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 5. Kami akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Sekali lagi kami bacakan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai 2, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus layak benar, diberinya itu kudus dan besar, yang oleh sengsara pilihannya memberi keampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus, siapa Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk.
Kita akan menyambut sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai 3. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan tema mengimani Yesus yang naik ke sorga, yang terambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Demikian bunyinya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya bacakan seterusnya supaya lebih lengkap cerita ini, perikop yang berbicara tentang murid-murid yang mengundurkan diri, ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 6 secara keseluruhan berbicara tentang makanan. Kebutuhan yang paling urgen dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dan pada konteks ini juga
Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita tahu tanda mujizat itu menimbulkan kekaguman sekaligus pertanyaan yang menyangkut identitas Tuhan. Dan kita tahu juga bagaimana peristiwa itu. Dan mana mungkin 5.000 orang Tuhan menjamu dengan 5 ikan dan 2 roti. Dan justru keadaan itulah keesokan harinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi perbincangan di antara halayak ramai dan sekaligus keinginan daripada masyarakat umum, halayak ramai, keinginan mereka supaya Yesus menjadi raja dalam kehidupan mereka. Dengan catatan karena memang makanan adalah hal yang paling urgen, yang paling primer dalam kelangsungan kehidupan manusia. Jikalau Yesus sudah menjadi raja, maka soal urusan makanan bukan lagi menjadi hal kekhawatiran. Sedangkan 5 roti dan 2 ikan merupakan tanda mujizat dan memberikan makan 5.000 orang dan sisanya ada 12 bakul. Dan ini pernah menjadi anekdot di antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang makanan. Kenapa sisa 12 bakul? Lalu kata orang, karena tidak ada di situ ibu-ibu orang Batak. Jikalau ada ibu-ibu orang Batak di situ, maka itu tidak akan sisa 12 bakul. Karena pertama-tama itu masuk ke plastik atau ke pandahanan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena sebanyak-banyaknya pun makanan bagi orang Batak itu tidak pernah sisa, tapi selalu habis. Bahkan pergeseran sekarang bukan lagi hanya ibu-ibu plastik, tapi sudah ada sebutan amplas, ama-ama plastik. Gak ada bedanya lagi ibu-ibu dengan bapak-bapak mengenai makanan. Sekali lagi makanan begitu penting dalam kehidupan kita. Dan kadangkala tingkatan-tingkatan makanan, masyarakat biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau soal makanan, andai kata kita bisa makan apa yang kita makan. Lalu tingkatan semakin meningkat antara kelas menengah di mana kita makan. Tapi kalangan tertentu, kelas elite, bukan lagi berbicara tentang makanan, tapi siapa yang harus kita makan. Bukan lagi makanan yang dimakan, tapi orang yang dimakan. Sebentar dulu berbicara tentang makanan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, segala sesuatunya ciptaan Tuhan, kalau tidak disertai dengan makanan adalah abstrak. Kita lihat itu soal penciptaan, lalu Tuhan menutup itu dengan kata-kata, segala tumbuhan yang berbiji, itulah menjadi makananmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terbentuknya bangsa Israel di tanah Gosen Mesir berbicara seputar makanan. Karena masa kelaparan pada waktu itu terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan mereka bersungut-sungut di padang gurun selama 40 tahun adalah karena makanan. Bahkan tanda mujizat putri Jairus yang dihidupkan kembali, Tuhan berkata, beri dia makan. Makanan adalah konkret bagi ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada makanan, itu merupakan sesuatu yang abstrak. Saudara-saudara, tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kita lihat perjamuan terakhir juga sebelum Yesus disalibkan, juga berbicara tentang makanan.
Dan makanan itu hal yang primer. Dan pada konteks ini Tuhan telah melakukan tanda mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang. Lalu adalah keinginan mereka, tujuan mereka supaya Yesus menjadi raja. Dan jikalau Yesus menjadi raja, maka soal makanan dan minuman tidak menjadi lagi kekhawatiran bagi mereka. Dan ada keinginan mereka supaya Yesus menjadi raja. Tapi kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenai tentang makanan. Lalu ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan kalau desakan-desakan kepada mereka, mereka mendesak Tuhan supaya mereka mendapat makanan. Lalu Tuhan menawarkan dan Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan kata-kata itu begitu penting penekanan bagi mereka. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu dan silakan membaca ayat 42. Kata mereka, soal ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan kepada mereka, yang menyangkut identitas. Karena Tuhan menawarkan roti kehidupan kekal, lalu terjadilah sungut-sungut di antara mereka dan sekaligus mempertanyakan identitas daripada Tuhan. Dan ayat 42 berkata, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibunya, bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Nah, soal ajaran-ajaran Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi perdebatan, Tuhan berkata, bekerjalah untuk makanan yang kekal. Lalu tawaran itu menimbulkan sungut-sungut bagi halayak ramai dan sekaligus mempertanyakan identitas Tuhan. Apakah mungkin? Apakah iya? Karena Yesus mereka kenal hanya sebatas anak Yusuf dan anak Maria, tukang kayu yang dari Betlehem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran itu begitu keras dan menimbulkan sungut-sungut bagi halayak ramai. Tapi yang jelas kita tahu, Tuhan tidak mundur akan ajarannya. Dan Tuhan tidak mereview kembali atau memperbaiki atau membuat iming-iming tentang ajaran Tuhan. Lalu ayat 60 sampai seterusnya kita tahu bagaimana Tuhan menegaskan tentang ajaran-ajarannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah membaca dan sudah mendengar. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataanku ini menggoncangkan imanmu? Dan banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Kita berbicara dulu tentang ajaran Tuhan. Kadangkala sulit dimengerti, tapi kadangkala terlalu keras. Dan mestinya kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan adalah dari dua garis yang berbeda. Di satu ketika Tuhan berbicara, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Tapi di satu ketika Tuhan berbicara,
Setiap yang mengikuti aku harus memikul salibnya. Ada dua garis yang berbeda, tapi bukan bertentangan, tapi di antara satu dan yang lain saling melengkapi. Dan ada juga ajaran-ajaran Tuhan mengenai pengenalan akan dirinya, bukan berhenti di situ, tapi menawarkan tentang kelembutan, tapi sekaligus menawarkan soal kesehatan, ketegasan, dan tidak boleh suam-suam kuku. Karena kata Tuhan, setiap yang mengikut aku mestinya menyangkal diri. Di satu ketika Tuhan melakukan tanda mujizat, Tuhan berpesan, jangan seorang pun yang tahu. Tapi di satu ketika Tuhan berbicara, biarlah semua orang tahu. Di satu ketika Tuhan berbicara, akulah air, akulah sumber air, akulah kehidupan. Dan mengenai soal air, yang minum daripada aku tidak akan haus. Tapi satu ketika Tuhan berbicara pada waktu sejarah penyaliban, di mana Tuhan berkata, aku haus. Kepadaku telah diserahkan segala sesuatunya, kerajaan Allah, kerajaan, segala bentuk kerajaan. Tapi di satu ketika seperti konteks ini, Tuhan berkata, kerajaanku bukan kerajaan seperti itu. Lalu Tuhan menawarkan bekerja untuk mendapat makanan yang tidak binasa. Dan Tuhan berkata pada konteks ini, akulah roti dan akulah. Dan Tuhan mengatakan mengenai darahnya, setiap orang yang minum darahnya tidak akan mengalami kematian, tapi kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengenai daging, makanan, atau darah, dan inilah yang paling menentu dalam arti mempertanyakan, sekaligus tidak diingini oleh umat Israel yang berbicara tentang daging dan berbicara meminum darah. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena menurut tradisi orang Yahudi, berbicara tentang darah atau minum darah atau sekaligus menentu darah pun adalah masalah yang haram dan najis bagi orang Yahudi. Padahal Tuhan berkata, setiap orang yang minum darahku akan memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kaitannya dengan kenaikan Tuhan yang kita rayakan pada saat ini? Kita kembali berbicara tentang seputar makanan, orang sudah terkagum-kagum. Berbicara tentang daging dan berbicara tentang darah, tidak lagi masuk akal. Dan apakah itu menggoncangkan imanmu? Sehingga perkataan ini, bagaimana mungkin nantinya jikalau Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah itu tidak merusak dan tidak menggoncang imanmu? Sedangkan perbuatan-perbuatan seperti ini sudah mengganggu iman percaya daripada orang Yahudi. Apalagi nantinya Yesus naik ke sorga, karena pengenalan mereka hanya seputar Yesus, anak Yusuf dan Maria, tapi menawarkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan jelas dia nantinya naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga ini menimbulkan sungut-sungut. Tapi yang jelas ajaran yang dikatakan oleh Tuhan tadi tidak berhenti di situ. Dan Tuhan sekali lagi, sekalipun itu keras, sekalipun itu menggoncang iman daripada orang Yahudi, tapi Tuhan tidak merubah ajarannya, bahkan menawarkan, apakah kamu tidak ikut pergi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, berbicara tentang kenaikan Tuhan yang kita rayakan pada saat ini.
Karena ini akan menggoncang iman daripada orang Yahudi dan sekaligus mengundang pertanyaan bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi kata-kata sesuai dengan tema daripada khotbah kita, mengimani Yesus yang naik ke sorga. Kadangkala di antara satu dan yang lain kita tidak percaya kepada apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita, tapi mestinya segala sesuatunya berlandaskan iman. Karena apa? Karena iman itu berbicara bukan hal yang menyangkut pembuktian, tapi mestinya iman itu mestinya mengimani segala sesuatunya yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Bagaimana mungkin itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sekaligus Tuhan berkata dalam ayat yang sudah kita dengar, ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena kita baca dalam Ibrani 11, soal iman berbicara bukan soal pembuktian, tapi mestinya iman itu kita percayai apa yang sudah dikatakan Tuhan, dan mestinya segala sesuatunya berlandaskan iman, sehingga iman itulah menjawab segala pergumulan dan tantangan kepada kita, dan sekaligus iman itu disertai oleh roh, supaya kita tidak terombang-ambing tentang peranan daripada roh. Karena sekarang juga roh, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengenai roh dalam gereja-gereja tertentu kadang kita bingung. Tapi segala sesuatunya kembali kepada Alkitab. Roh itu bagaimana? Memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin. Dan sekaligus memberikan keberanian yang luar biasa. Karena pada waktu itu murid-murid takut sewaktu Yesus naik ke sorga. Tapi karena peranan daripada roh, sehingga murid-muridnya mampu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tadi kita sudah berbicara memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi bukan soal kekuatan roh dalam gereja-gereja yang sudah kita kenal berbahasa-bahasa roh. Biasanya menjelang Natal ada bahasa-bahasa roh, sandal lama, karena dia berharap nantinya tahun baru atau Natal ada sandal baru. Jangan dicoba-coba berbahasa roh. Ada 70 suku bangsa yang bertemu pada waktu itu. Mereka berbahasa mereka masing-masing dan mereka saling mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus. Dan gereja kita terlalu banyak berbahasa Roh Kudus. Dalam bahasa Batak, buat johayaha, asahwahaon, unang gabeaha, hanya ahaha, orang bisa mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Apanya maksudmu apa? Supaya apanya itu hanya apa-apa orang bisa mengerti. Jangan terlalu bangga mengenai bahasa Roh Kudus. Tapi bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mengimani kenaikan Yesus yang naik ke sorga. Supaya kita tidak terombang-ambing tentang ajaran-ajaran yang mungkin melanda ajaran-ajaran kekristenan kita. Tapi yang jelas percayalah dan imanilah bahwa Yesus telah naik ke sorga. Bukan hanya seputar makanan dan minuman menjadi perdebatan. Tapi kenaikan Tuhan bagaimana mungkin itu? Karena dia adalah sebatas anak Yusuf dan anak Maria. Tapi Yesus berkata, kalau tidak melalui roh, maka kita tidak akan dikuatkan. Dan kita tidak akan percaya soal kenaikan Yesus yang naik ke sorga. Dan kita telah menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi dengan suatu kata dan perkataan bahwa Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersamamu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami orang-orang berdosa. Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, Engkau yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang yang percaya dan bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita, dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari, dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu, sehingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Ya Tuhan kami mengucap syukur dan mempersembahkan pujian kepada-Mu. Engkaulah yang telah naik ke surga sesuai dengan firman-Mu, sama seperti Engkau memberitakan kepada murid-murid-Mu yang menyaksikan peristiwa kenaikan-Mu. Di sini kami memohon juga berkat atas kehidupan kami yang berhimpun menyembah Engkau di bait-Mu. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau yang terangkat ke surga akan kembali datang kelak untuk kedua kalinya ke dunia ini di dalam kemuliaan. Kirana Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa senantiasa bermurah hati kepada kami. Curahkanlah berkat-Mu atas kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Janganlah biarkan kami tergelincir oleh jebakan lawan-Mu, si jahat, dan ajarlah kami untuk mencintai sesama kami. Terlebih lagi umat-Mu, kirana Engkau menolong kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat, dan kiranya firman-Mu senantiasa menerangi hati kami dan menjadi sulur setiap langkah kehidupan kami, agar kami tetap teguh, tidak tergoyahkan dalam perjalanan yang kami tempuh di dunia ini yang fana ini. Tolonglah kami untuk bertekun menantikan kedatangan-Mu kembali dan tetap mengikuti jalan-Mu sampai Engkau mengangkat kami kelak ke sisi-Mu. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tanahnya, dan menuju tanahnya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita adalah yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidup semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.